Halo anak-anak semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Silakan dibuka buku tematik kelas 4 tema 2, subtema 2, pembelajaran 5. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua yang terdapat di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Lantas apa saja macam-macam sumber daya alam? Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang bila dimanfaatkan dan habis maka dapat dilestarikan kembali. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan sampai habis maka sumber daya alam tersebut tidak dapat diperbaharui kembali. Sekarang kita akan mencari tahu contoh-contoh dari sumber daya alam tersebut. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti air, tanah, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti batu bara, emas, minyak bumi, besi, dan lain-lain. Sumber daya alam di sekitar kita, ada apa saja sumber daya alam di sekitar kita? Contoh, ada lahan pertanian, pertambangan, dan sungai. Sekarang kita akan belajar salah satu contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu batu bara. Apa itu batu bara? Batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil dalam bentuk batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk dalam waktu yang sangat lama. Lantas apa saja manfaat batu bara? Batu bara dapat menghasilkan metanol sebagai bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Batu bara juga dapat diolah sebagai bahan bakar briket yang berfungsi sebagai bahan bakar untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Selain itu, batu bara juga menghasilkan gas yang berfungsi sebagai bahan bakar gas industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Serta batu bara juga berfungsi sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Sekarang kita sama-sama mencari tahu tahapan proses terbentuknya batu bara. Ada 4 tahapan proses terbentuknya batu bara, yaitu tahap gambut, tahap lignit, tahap bituminous coal, dan tahap antrasit. Tahap yang pertama adalah tahap gambut. Di tahap ini, tumbuhan yang mati dan jatuh akan mengalami penumpukan berlapis-lapis. Tumbuhan tersebut akan bercampur lumpur dan keasaman sehingga pembusukan akan terjadi karena tidak ada oksigen yang masuk ke dalamnya. Pembusukan tersebut akan menyimpan atom karbon yang kemudian menjadi sumber energi. Di tahap berikutnya yaitu tahap lignit. Pada tahap ini, vegetasi lebat dan menumpuk mengalami penumpukan dan penekanan yang menyebabkan suhu meningkat dan merubah gambut menjadi batu bara muda atau lignit yang berwarna coklat muda serta mengandung 35% karbon kering tanpa abu. Tahap selanjutnya adalah tahap bituminous coal. Pada tahap ini, tekanan dan panas terus mengubah lignit menjadi bituminous coal atau batu bara lunak dengan kadar karbon lebih tinggi sekitar 86%. Dan tahap terakhir adalah tahap antrasit yang merupakan tahap batu bara yang telah mengalami pengerasan, berwarna hitam mengkilat dan memiliki kadar karbon yang sangat tinggi yaitu sekitar 97%. Pada tahap ini, batu bara bituminous coal telah berubah menjadi batu bara sebenarnya. Lantas bagaimana di daerahmu? Sumber daya alam apa saja yang ada di sekitarmu? Dan bagaimana manfaat sumber daya alam tersebut dalam kehidupan? Coba kalian amati.